this guy? Why you tell me this player every time you tell me this player? Verenova, keep going. Easy after that. Oh. Di game sebelumnya, para pemain menghadapi Leadership Challenge. Ujian strategi, komunikasi, dan kepemimpinan. Sebanyak 32 pemain dibagi ke dalam 8 tim. Dengan satu orang kapten di setiap timnya yang harus memahami petunjuk dan mengarahkan tim untuk menyelesaikan challenge dalam waktu yang terbatas. Kamu kedua, kamu yang terakhir. Saya tidak tahu apa yang dia punya, mungkin karena perbedaan bahasa juga ya. Jadi tidak mengerti dia ngomong apa ini. Lari sambil ngomong sambil ngus-ngusan karena lari jauh tuh. Kita gak tahu kalau saling ngobrol tuh di belakang tuh waktu udah jalan. Akhirnya ya udah pasrah aja sampai 2 menit atau 10 menit 1 menit terakhir tuh. Bingung soalnya waktu jelasin nggak berapa menit doang, nggak 1-2 menit doang. Bingung di tengah ngumpul semua. Wah, bingung banget itu. Kasih yang enak Sergio, bawa dulu. Shooting. Ayo. Ya, ayo. Boys, ayo lakukan yang terbaik, ayo boys. Salah boys, tenang. Jauh back pass sini, jauh sana. Ambil sini. Sini. Kembali sini. Kembali ke belakang. Christian. Good. 5. Oke, posisi kamu di sini nanti, di luar nggak boleh masuk. Tapi boleh teriak. Nggak boleh masuk ke area, tapi boleh teriak dari belakang. Yang dinilai nggak cuma scoringnya aja, tapi prosesnya, lihat. Oke, siap. Oke, good luck. Yuk. Kau posisi 2 kan? Back pass. Habis itu pindah. Back pass. Ke bawah. Back pass. Kembali lagi. Habis itu kembali ke posisi. Waktunya 5 menit. Dari sini. Begini. Epithet. Kau kan? Tahu? Mereka bingung, terus mereka bilang tenang dulu. Terus saya bilang ini waktu cuma 5 menit, tidak bisa tenang sudah saya nih. Terus mereka bilang tenang dulu. Terus saya bilang ya udah kita duduk. Ini syaratnya. Saya tidak bisa jelas pakai mulut saya, jelas pakai tangan sudah, supaya mereka mengerti. Cepat aja, hanya 5 menit saja. Dari itu saya langsung nangkap kalau dari Aldi langsung ke Peter ke Aldi lagi, Aldi ke saya ke Peter ke saya back pass ke Peter dan shooting. 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis! Tim Kapten Virgilius sempat kesulitan menyampaikan strategi kepada timnya. Namun dengan upaya untuk menenangkan diri dan komunikasi yang terus dibangun, perlahan setiap anggota mulai memahami perannya dengan baik.
Selamat sore, boys. Oke, terima kasih. Ya, kalian sudah menyelesaikan game ketiga. Merupakan game kelompok yang dikomandoi oleh satu kapten yang telah kalian pilih tadi malam berdasarkan diskusi kalian. Nah, hari ini sudah kalian semuakan selesaikan. Ya, yang perlu Anda ketahui semua di sini adalah pada sesi game ini ada 4 tim yang akan tereliminasi. Ya, tim coaches tadi sudah menilai Anda, ya, dan hasilnya juga sudah ketemu. Ada 4 tim yang akan tereliminasi dan ada 4 tim yang berlanjut terus sampai babak berikutnya. Tapi sebelum menuju ke sana, kita kedatangan tamu, yaitu mantan kapten Timnas Senior Indonesia, Coach Ahmad Bustomi. Tepuk tangan dong. Ya, Coach Bustomi di sini akan tadi sudah menonton sama saya ketika Anda praktis, ya. Dan nanti Coach Bustomi akan menerangkan peran apa sih yang harus dilakukan seorang kapten ketika dia mimpin timnya bertanding. Akan lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Coach Bustomi. Silakan Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Mohon izin perkenalkan nama saya Ahmad Bustomi, mungkin yang belum kenal. Jadi saya cuma ingin sedikit berbicara masalah challenge leadership ini tadi. Jadi tadi mungkin yang di kapten yang di ruangan, saya sering mengatakan semua dari 8 peserta, saya bilang komunikasi itu penting. Kalau komunikasi kamu clear, jelas, jalan. Tapi kalau komunikasimu nggak clear, berantakan. Idealnya seorang kapten harus punya jiwa leadership yang bagus, itu pasti. Harus punya karakter yang bagus, harus punya mental yang bagus. Nah, tadi saya lihat ada yang beberapa yang miskomunikasi. Tapi saya tahu kalian cukup excited, cukup effort kalian luar biasa. Saya tahu kalian pengen perfeksionis. Akhirnya di sini tadi ada yang berantakan, it's okay gitu. Tapi usaha kalian itu luar biasa gitu loh. Oke ya. Jadi saya harap kegiatan hari ini, challenge hari ini, yang positif ambil. Ya, karena kalian masih muda gitu loh. Kan kata orang-orang kesempatan tidak datang, tapi kalian ada di mana nih? Second chance. Ini program yang luar biasa menurut saya. Kalian sering dengar kan, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi ada program ini second chance. Saya waktu datang pertama, apa ini? Dijelaskan. Loh, ini luar biasa seperti itu. Kalau misalkan kalian belum terpilih, jangan kecil hati. Kecewa normal, manusiawi. Kalian kecewa, harus itu. Yang nggak boleh apa sih? Putus asa. Nanti siapapun yang misal terpilih di sini, ingat pesan saya, jangan puas diri. Sampai kapanpun kalian jangan ada perasaan puas diri, jangan ada di zona nyaman. Kalau kalian sudah merasa di zona nyaman, kalian stuck di situ, nggak bisa naik lagi. Faktor penting itu apa? Mental. Kalau kamu mentalmu bagus, mentalmu kuat, kamu akan bertahan lama di situ. Attitude penting. Oke pemain, itu sedikit cerita dari saya. Oke, ininya saya ingin lihat dari grup ini nanti 5 tahun lagi kalian di timnas, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini setiap pemain mendapat motivasi dan semangat dari mantan kapten Timnas Ahmad Bustomi. Namun kali ini semangat dan perjuangan mereka akan dihadapkan pada ujian mental yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pengumuman 4 tim yang lanjut, 4 tim yang tereliminasi. Tim yang lolos peringkat 4 terbaik dengan skor 165. Tim
A. Saya percaya pada mereka bertiga ini. Cetak gol ini, placingnya, ini shootingnya. Oh, apalagi ini powernya. Oke semua ini. The best memang dapat teman ini. Tim pertama yang tereliminasi dengan skor 0 jatuh ke tim Charlie atau C. Berikutnya ke tim yang lolos kembali peringkat 3 dengan skor 175. Jatuh ke tim G. Kaptenku ini Rano Karno. Grup kami dipanggil sebagai juara 3. Terus di situ kami bersyukur. Sama saya deg-degan juga karena ngelihat tim yang lain poinnya pada banyak, dan pas lihat yang dieliminasi ada yang 0, ada yang 5. Saya berdoa bersama-sama dan akhirnya bisa lolos. Selanjutnya tim tereliminasi. Nomor 2 paling bawah dengan poin 5 jatuh ke tim H. Mungkin di pikiran kami kita masih optimis karena yang di grup lain ada yang cuma dapat gol 0. Kita masih berpikir optimis untuk lolos, tapi tidak ternyata. Untuk tim peringkat kedua dengan skor 230 jatuh ke tim D. Tadi saya kepikiran begini, Coach. Mungkin kami tidak lolos karena mungkin juri nilainya dari cara kami passing bola, dribbling bola. Tadi saya sempat gugup karena saya pikir ya kami mungkin tidak lolos. Berikutnya tim tereliminasi dengan nilai 15. Tim E. Kini 3 tim telah dipastikan lolos. Dan 3 tim juga tidak lolos ke tahap selanjutnya. Lalu bagaimanakah dengan nasib 2 tim berikutnya? Siapakah yang akan lolos ke tahap berikutnya? Untuk peringkat 1 dengan skor tertinggi 290 jatuh ke tim F. Jika dikasih kesempatan kedua, kita juga sudah menyiapkan diri yang lebih baik daripada sebelumnya. Harus menyiapkan fisik lagi dan cara menendang bola. Saya belajar finishing lagi lebih bagus. Semoga saya lebih baik dari yang tadi. Dan juga harus introspeksi diri kalau mendapatkan kesempatan kedua, harus memperbaiki kesalahan sebelumnya. Fokus ke depan, guys. Lebih fokus aja. 16 pemain harus merelakan kesempatan keduanya di football camp ini. Dan kini tersisa 16 pemain yang bertahan untuk menghadapi tekanan, tantangan, dan pertarungan yang lebih besar di tahap berikutnya.
Perjalanan di Second Chance selalu penuh tantangan dan juga kejutan. Kita sudah melihat bagaimana pemain-pemain ini mencoba memberikan yang terbaik, namun tetap harus tereliminasi lebih awal. Hari ini akan ada yang berubah, karena sebuah kejutan besar sedang menanti kalian. Kalian yang tadinya sudah tereliminasi, hari ini kemungkinan akan bisa merubah nasib kalian. Dengan melangkah sih, selain udah beres sampai situ aja, ternyata masih ada kesempatan untuk bermain lagi. Seneng sih sebenarnya, masih ada kesempatan, ayo aku harus bisa gitu kan, harus berjuang dulu kan. Senang, bisa, saya punya pikiran pasti saya lolos nih ke berikutnya. Namun itu semua tergantung pada kalian sendiri. Dan hari ini akan ada seorang Game Master yang akan dapat merubah nasib kalian yang sudah tereliminasi di challenge sebelumnya. Game Master inilah yang akan membuat everyone deserves a second chance. We're at the Padley Stadium right now. It's me, Daniel Sturridge. I'm here at Second Chance with FC Heroes. We are in the game right now, and this is going to be a special occasion. I'm telling you right now. These players, it's my first chance. It's their second chance. We're about to give these guys a second opportunity to become an Indonesian football superstar. Trials in Europe, all of that good stuff. I'm excited to see what these guys have to offer. We got some skills challenges, we got some games going, even I'm going to be playing. Are you ready? Because I'm ready. Let's go. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kalian sudah tereliminasi, namun kalian akan dapat bisa mendapatkan kesempatan kedua kalau kalian memang dapat membuktikan hari ini kepada seorang Game Master yang akan saya panggilkan sesaat lagi. Apakah kalian siap? Siap! Apakah kalian yakin? Yakin! Saya minta kalian berikan tepukan dan nanti semangat yang luar biasa karena seorang Game Master yang satu ini sungguh-sungguh luar biasa. Dia dari Inggris, dia bermain di Manchester City, dia bermain di Chelsea, dia mencetak lebih dari 50 gol di Liverpool. Dia juga merupakan pemain depan dari tim nasional Inggris dan sekarang juga menjadi seorang pandit sepak bola. Kita berikan tepukan yang terbaik untuk Game Master kita hari ini, Daniel Sturridge! Ada dia datang ke sini, kaget kan, lihat wah, ada pemain Eropa ke sini. Baru kali ini ketemu pemain Eropa di depan mata. Biasanya juga lihat di HP sama di TV nonton kan. Boleh kita kasih lagi tepukan tangan. Inilah yang dapat merubah nasib kalian hari ini, Daniel Sturridge. Itu komentar saya pas ketemu itu, kaget. Bisa lihat orang Inggris ke sini, pemain, kaget, seneng, campur aduk itu. Berikan tepukan tangan lagi, teriakan juga boleh. Hello Daniel, you good? How are you? Good. Hello everybody, apa kabar? Wow. Good. I'm happy to be here, very excited to see you all play football. Today is going to be a special day for all of you, and I cannot wait for this to begin. Exciting times. And today is going to be a special occasion for each and every one of you. Take this opportunity to show your skills, to show your stuff, to show your talent. I want to see some skills, I want to see some moves. I cannot wait. Oke, jadi apakah kalian sudah siap? Siap! So there's gonna be some, it's not exercise Daniel ya, is it? Is it trial or? It's a training exercise. We want to see skills. Okay. It's going to be a one-on-one situation with a skill around a mannequin. We want to see them express themselves and show their quality. Apakah kalian semangat? Apakah kalian mau lolos? Mau. That's the spirit, Daniel. That's the spirit right there. I want to say to them that just because you failed at the first chance, you have a second chance now to show your qualities and to get to the next round. And one of you could be the winner. Don't doubt yourself. Show your quality and you can go all the way. This is an experience. This is an opportunity for you to play football. This is a game we love. So the pressure is not there. Try and remove pressure from your mind and enjoy. Play, express yourself, and you will show your best. Self-belief. Let's go. Dalam FC Future Game, para pemain yang telah tereliminasi akan dibagi ke dalam 8 grup
di mana masing-masing grup terdiri dari 2 orang. Setiap grup akan menjalani pertandingan one-on-one, di mana kedua pemain bergantian berperan sebagai penyerang dan pemain bertahan. Dalam momen ini, setiap pemain harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan Daniel Sturridge sebagai Game Master Second Chance. Pada akhirnya, 8 pemain terbaik akan dipilih langsung oleh Game Master dan mendapatkan kesempatan kedua di Second Chance. It's very important to take your time and control your rhythm. When you go to the mannequin, you take the mannequin on quickly, okay? And when you attack the defender, again, take your time. If you want to go fast, but control your rhythm. Don't let the defender dictate the tempo. And as the defender, be aggressive, quick tempo. Ensure that you make it difficult for the attacker to score. Let's go, let's have fun, let's play ball. Ayo, senang-senang kita main bola. This is one of the two player that passed the interval training, like 10 laps. This guy. Saya kaget soalnya nih kan pemain defender sama defender tuh kaget juga, mau siap atau tidak siap kita harus jalani, kan udah ditunjuk. Jadi harus kita percaya diri aja untuk one to one. Mungkin kita sama-sama posisinya bertahan, udah mungkin agak seimbang melawan dia. Good defending. Saya berhasil bertahan, saya agak kaget sih karena bisa melawan dia. Left footed too. Okay, little cheeky step over. Okay, let's go. Oh. It ain't over. Keep going. Unlucky. Pas tahu lawannya Rama sama orang Bandung juga, gak nyangka, soalnya Rama juga jago, bagus juga mainnya. Pas lawan Afrizal ya saya sebenarnya agak kecewa dengan keputusan itu. Soalnya kita teman, kita kenapa bersaing, tapi itu sepak bola sih, harus bersaing juga. Unlucky. With his feet, he still fight with the ball. Yeah. Pas tahu lawan Rama sedikit kurang pede karena posisi saya juga ada kurang enak badan karena faktor cedera. Tapi pas lihat hasilnya ya gak sangka juga bisa malah tadi. But sometimes, you know, it happens, bro. Sometimes it happen like that. Pas ngambil bola nih, pas di prit. Oh, okay. Okay. Easy after that. Oh. Keep going, it's not over. Keep going. Keep going. Terus. Show me something. Oh, shoot. Oh, long. Oh, too long. You gotta shoot though. It's got the tricks. Hey, he got them skills. Saya sebenarnya pas ngelawan Afrizal itu mau rebona gitu. Sayangnya gagal. Jadi pas saya udah lewat nih, harusnya saya capping langsung syuting, tapi saya capping lagi jadi
momen syutingnya, ruang syutingnya jadi sempit. Itu kesalahan saya. Flip flat. For number 7, we go good dribbling. Good dribbling, very good dribbling. Good defending. Good defending. Okay, this guy, look, by the way, he's running, he looked like he's got something. Which one? 16? This guy right here. Terus pas tahu lawannya Rijik, ya agak gimana ya? Soalnya Rijik kan pemain striker asli dia. Aduh, sedikit kecewa sih sebenarnya. Soalnya susah, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman saya aja yang kurang. Si Rijik juga bagus dia makanya. He looks chill though. He looks very calm. Okay, step over. Let's see. Oh. Okay. I had a feeling. I said before, number 9. Good stuff. Impressive. Number 9, impressive. Yeah. Vizik. Okay, this guy is Musa. Yeah. Oh, triple step over. Let's go. Mishi, Sosa. Oh. Ow. Oi, oi, oi. Looks a little bit nervous. Okay. A little bit. Number 8. But you know what though? He took his time. I would say that he was dogged. Waktu saya dipilih untuk melawan Safi, ya saya sih pede-pede aja dan yakin bahwa saya pasti bisa untuk melewati kesempatan kedua ini buat lanjut ke tahap dengan teman-teman yang sudah lolos. Good defending. Good defending. Kept his eye on the ball. Ya tapi waktu saya mulai saya sih dapat manekinnya bisa dibilang bagus dan pada saat lawan lawan Safi saya sebenarnya sudah lewat dia semua karena wah kakinya itu sangat panjang juga ya dibilang. Pas sudah mau lewat kakinya dapat dan bolanya tempias. He's not an attacker though.
not an attack, but good defending. Good defender. Good defending. So number 3? Yeah, I'd say number 12. Nah, I don't know because the other guy didn't give him a challenge. Saya senang aja pokoknya kalau one on one. Saya posisi bukan cuma satu, posisi juga saya di sayap kiri, sayap kanan, striker juga bisa. Jadi kalau one on one sudah terbiasa. Pas saya lawan Dirga, kayak grogi banget. Take the space. Yeah. I like that defending. Very good defending. Yeah, good defending. Itu semua kaki kiri saya sakit dan pinggang saya juga sakit itu. Pas mau gocek bola aja nggak bisa. Sakit banget itu kaki pas pinggang. Ini kayaknya nggak bisa ini. Pasti udah kalah lawan Dirga soalnya kaki sama pinggang udah sakit banget sebelum mau challenge 1v1. It's good feet. The defender? No, number 4. But I like him though. Number 4. I like number 4. Yeah, he's good. He's got to know when to shoot though. You get the opportunity to take the shot. You take the shot. It's too long. Yeah, it's too long. But number 10, he was still defending. He was still going. Attacking wise, I wouldn't say he was amazing, but I think he was engaged defensively. Pas saya jadi defense, saya berhasil gagalin yang nyerang. Pas saya nyerang, saya cetak gol. Saya punya pikiran pasti saya lolos nih ke berikutnya. But number 4? Number 4, good. Good shot. I think defend and attack. I think he goes through. Okay. I think for me, he has a good chance. What do you think? The dribbling or the rhythm? The dribbling. The dribbling was impressive, but he had an opportunity when to shoot. And you take the shot. Deco, this is Deco. Yeah? The name. See Deco? Deco. Ketika saya jadi pemain bertahan, dia menyerang dan saya bertahan. Alhamdulillah saya menghalangi dia untuk mengegol. Saya rebut bolanya. I like the attacking. It's just he went to the right. He gave him the opportunity to go to the left. He didn't take it. Okay. Defender. I think I didn't mind Deco. I thought he was composed. I thought he was good. Serangan berkembang melalui sisi kiri. Situasi cukup berbahaya. Sebuah umpan silang diberikan, diterima dengan sangat baik, melewati 1-2 pemain sekaligus. Jebret! Gol! 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 Sebuah tendangan yang begitu cantik, begitu ciamik, berhasil membuat tim tuan rumah unggul 1-0. Oke. Kedua tim memasuki lapangan, sorakan membludak stadion Gubernur tak karuan. Kick off pun dimulai. Nomor 11 menguasai bola. 1-2 peran saling mencari ruang. Serangan digeser menuju sisi kanan. Tendangan jarak jauh dilepaskan. Jebret! Gol! 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 Oh, tendangan yang begitu keras membuat pertahanan lawan menangis tak berdaya. Rasakan sensasi jebret dalam genggamanmu. Mainkan FC Mobile sekarang.
defenders, no? Yeah. So can we see these two against two attackers? They're midfield, but like defensive. So you wanna see against two? Setelah semua pemain menyelesaikan drill, Daniel Sturridge tampak belum bisa menentukan siapa yang akan diloloskan. Ia harus memilih 3 dari 6 pemain berikut. Juan dan Ilham dari Ambon, Syafi dari Kediri, Ahmad Ramdhani dari Bandung, Gilang Ramadan dari Bekasi, dan Al Fajri dari Jambi. You keep telling me this guy. Why you tell me this player every time? You tell me this player. Daniel Sturridge minta untuk diulang ada beberapa pemain karena dia merasa bahwa kayaknya dia punya potensi deh. Tapi coba lagi deh. Nah, Coach Noven juga ikut berdiskusi dengan Sturridge. Dia ya sempat menyampaikan, this is the second chance. Sebenarnya pembahasan saya bersama Daniel Sturridge dan Valen di tengah lapangan itu lebih ke apa yang Sturridge pikir si pemain ini lebih layak dibanding apa penilaian kita sebagai coaches. Makanya di tengah situ si Sturridge itu lebih milih pemain A, sementara kita tim coaches memilih si pemain B. Cuman berdasarkan diskusi kita di tengah lapangan adalah itu karena kita sebagai tim coaches sudah melihat dia jauh sebelum di hari itu mereka melakukan aktivitas di depan Daniel Sturridge. Daniel Sturridge ingin melihat lebih jauh. Ia pun memutuskan untuk menguji mereka sekali lagi. Melalui duel one-on-one, mampukah ke-6 pemain ini memperebutkan 3 tiket tersisa dari Game Master? Has to say to us which guy he thought wasn't showing themselves good. Yang have one more chance. Yeah. 2 more. 2 lagi. Okay. Buat ngelawan yang tadi. one that usually he had the potential, but he didn't show it just now. So, 2 attackers and the 2 midfielders that you said against them. All right. And when you get the opportunity to shoot, okay, when you do a skill and you go, if you have the space to shoot, don't then stop again and do another skill. In football, the most important thing is when you get half a yard. Okay, we call it half a yard. It's like to create the space for you to shoot. Pas di itu sama Sturridge itu dia ada bilang gini, kamu kalau udah dapet ruang syuting, bukan capping itu saya dengar. Okay, this is the most important. Doing more skills you don't need. If you get past the guy and you have the space to shoot, take the shot. Okay. Semangat yo. Saya percaya diri juga pas tadi mau itu. Soalnya saya ingin menunjukkan gitu bahwa saya itu pantas ada di sini. Pas kesempatan kedua, saya dipilih untuk lawan Rama di one-to-one itu. Saya juga kaget. Saya lebih semangat lah kalau lawan pemainnya agresif. Listen, he's got to go through that. Both of them are good though. Both of them look good. That's the second chance from you. Both of them look good. Now, right? Yeah. Before, both of them look good defending and both of them look good. Yeah, both. They both impressed me there. Very tough defending. Good job. Good job. Saya cuma melakukan step over dan nggak ngulangin kesalahan yang sama ya tentunya. Step over, melewati dia dan saya langsung syuting, nggak ada capping lagi. Ini juga lincahnya kakinya, jadi saya ambil jarak juga. Dia biar gak sprint tuh dia sama bola. Akhirnya saya ambil jarak, tunggu dia buat kesalahan, baru saya intercept bola. Lucky. I like him though. I think he's a good defender. I don't look at him as like an attacker. I look at him as a midfielder / defender. I think he's good.
pendeknya semua. Yeah. There we go. Name, just take your shot. Good stuff. Say question mark on number 14. Yeah. Hasilnya saya gagal bertahan, dia bisa mencetak gol. Saya tidak bisa mencetak gol. Alhamdulillah saya berhasil ngegolin, terus saya ngegalin teman saya untuk ngegolin. Ya itu aja, saya nggak nyangka bisa dikasih kesempatan kayak gitu kan. Oh kenapa ini kami bisa dikasih kesempatan kedua kali, padahal kan kami pertamanya udah jelek mainnya. Bisa-bisanya saya dipanggil kesempatan kedua kali oleh Daniel. Is there anybody else? Can't give up though, lad. Can give up. Gave up, yeah. What's up? Yeah, it's supposed to be like. Gave up, yeah, he gave up. He fell over, you gotta get back and keep going with it. Dan akhirnya saya bisa lewat si Sapi, dan itu Sapi nggak lagi terkejar. Pas saya udah bawa bola, saya langsung syuting aja, dan alhamdulillah bisa ngegol. Second? Yeah. What have we got? What notes we got here? You see what I mean? Yeah. You go there now, you take the opportunity. Not waiting, yeah. Yeah. Setelah menyaksikan setiap pemain bertanding di bawah tekanan dalam FC Futures Challenge, Daniel Sturridge kini telah melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pemain. Dan sekarang bagian tersulit pun tiba. Karena hanya ada 8 pemain yang bisa melanjutkan perjuangan mereka, Daniel Sturridge kini harus menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus berakhir di second chance. Okay, and this is the most difficult players that you discuss. Bro, don't do it to me. Don't you dare do it to me. We have to. You don't do it to me. You have to decide, not me. Fast-paced game, full of technical ability, hopefully goals. Okay. Entertainment. We want to see some flashy plays. You know, very excited to see the game happen. Guest player! Chasers, guest player artinya akan ada pemain tamu yang akan membela tim yang tadi sedang menguasai bola, dan yang akan membela tim yang tadi adalah